kerajinan Jogja tentunya sudah sangat banyak dan sudah umum lah kita ketahui bahwa Jogja sangat dikenal dengan budaya yang khas dan kerajinannya diantara seperti kayu, kemudian kaca dan masih banyak lagi. Ini saya ingin mengangkat satu bahan yaitu kaca. Ini seperti ini contohnya. Di sini saya berada di markasnya Otak-Atik Kreatif Workshop dan sekarang saya sudah bersama dengan mungkin bisa dikatakan ketua dari Otak-Atik Kreatif ini dengan Mas Ivan Kasita. Ya, Otak-Atik Kreatif Workshop itu apa sih, Mas? Gini, jadi sebelumnya Otak-Atik Kreatif Workshop itu kita kumpulan dari beberapa anak muda. Kebetulan kita ketemu itu di kuliah gitu kan, jurusan desain produk di Sawasana. Lalu karena kita sering kumpul, sering acara tugas bareng, lalu ya itu sering banyak ide-ide macam-macam gitu kan. Terus kita berinisiatif, yuk kita buat namanya bengkel kerja bersama. Awal dari itu, terus ya udah kita berlanjut aja. Sekarang akhirnya kita punya markas, punya basecamp, dimana kita itu ya mengotak-atik itu tadi apa yang ada gitu. Sementara ini memang fokus kita lagi mengeksplorasi material limbah kaca. Kaca itu kita coba mengolah sebagai apa saja. Kira-kira ini kenapa milih limbah kaca? Kenapa tidak pilih yang sudah kan ada tuh yang paling sering kan kayu dan gabus? Kalau kaca itu kita pilih karena limbah kaca itu belum terlalu banyak yang menolak seperti itu. Jadi limbah kaca ini kan, karena kaca itu kan material yang familiar sekali ya. Jadi kita ketemu dengan jendela, kita makan pakai piring, mangkok dan sebagainya kan. Tapi begitu itu pecah, jatuh, udah langsung dihindari. Sama sekali tidak bisa dianggap barang yang sangat berbahaya kan gitu ya. Seperti itu. Dan juga ketika saya coba survei, tanya-tanya juga kan, ternyata limbah kaca itu nggak ada harganya sekarang. Kalau harganya itu per kilo itu cuma sekitar Rp150 sampai Rp300 per kilogram gitu kan. Dan sekarang pun sudah jarang pengepul barang bekas itu rongsok itu istilahnya ya, yang mau menerima untuk limbah kaca. Jadi kita tertarik aja gitu. Terus bisa diapakan tuh kaca itu sebenarnya. Saya dengar ini kan perkembangan yang Mas lakukan dengan dalam pengolahan kaca ini itu kan pertama kali atau mungkin orang yang Mas Ivan itu pertama kali memakai Jogja. Seperti apa sih yang perkembangannya ini? Ya mungkin karena di Jogja itu memang material kaca bekas, limbah kaca juga sudah berkembang juga di kerajinan ya kan. Cuman kan metode penggunaannya misalnya kalau di teman-teman yang menggunakan kerajinan gerabah itu mereka gunakannya untuk permukaannya, jadi di finishing gitu kan, gerabah lalu ditempeli kaca seperti itu, ditempelkan atau potongan-potongan kaca yang disusun. Sempat kalau di beberapa pameran dibentuk sampai kayak menara Eiffel atau apa itu kan. Nah di situ kan saya melihatnya kan akhirnya kan di situ ya sekedar ditempelkan. Masalahnya itu bagi saya masalah itu. Kok cuma bisa seperti itu. Tapi kalau di sini mungkin yang kalau di sini mungkin pertama tuh saya kurang tahu. Ini enggak juga skenario itu di tahun 60-an juga menunjukkan itu. Jadi kaca itu kita lelehkan sampai cair atau? Iya, dilelehkan sampai kita bisa bentuk jadi batangan kaca, lalu kita gunakan untuk kerja. Jadi istilahnya jadi murni kaca gitu, tanpa pakai lem, tanpa bentuk ulang gitu Mas ya? Bentuk ulang ya, bentuk ulang. Nah nanti mungkin bisa lihat langsung di contoh karyanya atau nanti bisa lihat proses pengerjaan yang dilakukan seperti apa. Oke, nah teman-teman ini ya, saya mau jelaskan ini kerja kami yang berantakan. Kalau ini alat yang saya gunakan untuk membuat karya-karya dengan kaca. Nah,
Ini bahasa Indonesianya blower ya. Nah, ini saya menggunakan bahan bakar seperti ini. Saya nyalakan ya. Nah, tadi mungkin saya sudah jelaskan sedikit. Jadi saya di sini mengolah katanya caranya seperti ini. Ini petan kata ya. Petan kata. Juga ada kata warna yang lain ya kan. Warnanya biru, kelihatan. Atau yang hijau. Nah, petan kata ini saya lelehkan di depan api dulu. Lalu setelah leleh, nanti saya tarik. Nah, jadi batangan kata seperti ini. Ya kan? Nah, kata-kata seperti ini nanti yang saya gunakan untuk membentuk macam-macam karya. Ya kan? Nah, saya seperti ini. Ini dari kata yang ini. Ya. Oke. Ya, jadi saya coba untuk ini ya, memperlihatkan cara melelehkannya untuk kata yang ini kata yang biru ya. Yang kecil aja saya pakai yang kecil. Saya panasi ya. Ini bahan bakar yang saya pakai LPG. Kalau untuk tambah tekanannya saya pakai tambahan angin dari kompresor. Nah, katanya dipanaskan sampai memerah seperti ini. Nah, ini saya pakai batangan besi. Ini bukan batangan besi biasa, tapi ini batangan besi yang titik leburnya harus lebih tinggi dari kaca. Karena titik lebur kaca itu lebih tinggi dari titik leburnya sekitar 1000 derajat Celcius ke atas ya. Kadang-kadang 1200 dan sebagainya. Ini besi yang saya pakai ini namanya tungsten. Dia titik leburnya itu sekitar 1600 derajat Celcius. Saya pernah coba pakai kawat kan, nah, tapi kawatnya akhirnya itu meleleh. Nah, kalau ini sudah sama-sama memerah, ini akan bisa nempel di besinya, tungstennya. Ya kan? Nah, biasanya saya kerja pakai 2 batang besi tungsten. Ini kan sekedar memberi contoh, maka kata yang saya lelehkan cuma sedikit. Ya, sekedar misalnya memberikan contoh bagaimana proses dari pecahan kaca lalu diubah jadi tatakan kaca. Nah, ini kan sudah nyala merah ya, kayak gulali, nggak boleh dibilas, panas. Nah, ini lalu saya tarik pelan-pelan. Ya. Nah, sampai dari seperti ini bakalan kaca. Nah, ini sudah bisa saya pakai untuk kerja lagi nanti. Saya pakai untuk buat bentuk yang saya ingin buat ya. Misalnya buat pohon atau apa. Nah. Oke, ini masih panas. My
Kemudian ini otak-atik ini sudah eksis belum sih di pameran-pameran atau mungkin malah sudah melakukan workshop di luar gitu? Wah, kita masih komunitas baru ya, komunitas baru sendiri biasanya meresmikan market ini itu baru tanggal 9 September 2012. Belum ada 1 tahun dong? Belum ada 1 tahun, tapi memang karena yang kebetulan saya sudah bergaul dengan teman-teman komunitas lain, teman-teman ya saya dan teman-teman sering kadang-kadang kita berjalan ke pameran gitu, tapi juga bersama-sama dengan mahasiswa dan produk atau pameran Manopono seperti itu. Kemarin sempat pameran juga 2012 di Jogja National Museum, pernah juga pameran kelas pagi, tapi itulah baru pameran sudah tidak ada. Lalu kalau misalnya workshop kemarin kita baru mengisi workshop itu untuk acaranya kecil bergerak di GM nama gedungnya itu sekarang saya lupa untuk dulu namanya Purna Budaya. Kemarin kita mengisi workshop memanfaatkan botol bekas itu, bagaimana memanfaatkannya lagi yang membahagiakannya itu dipotong, bagaimana memotong botol. Lalu besok kita akan ada workshop lagi di Atma Jaya itu tanggal 29 Mei itu akan kita mengisi. Kemudian itu terkait dengan ekonomi nih, apakah harganya itu mahal? Misalkan tadi Mas bilang per kilonya aja segitu kalau kita jual. Ya. Itu Mas dapatnya bahan itu dari mana? Kemudian ketika dijualan itu jadi berapa ya? Kalau bahan memang kita nggak tahu sih, kita tuh juga ada yang menjadi pembeli. tapi sering-seringnya juga misalnya botol-botol bekas itu kita paling banyak itu menggunakan botol bir ya. Bukan berarti kita tuh terus minum, dan kalau peminumnya bukan ya, senang beli bir enggak gitu kan. Teman ada teman yang bawakan botol satu botol. Padahal pengen yang isi Mas ya? Ya semoga. Jadi bahan kita dapat dari teman-teman, kita dapat dari ya dimanapun kita bisa mendapatkan. Saya punya kenalan itu seniman Kata Patri yang juga bebas katanya kalau misalnya saya belum membawa, saya sedang juga ya tapi ya hari itu kalau masalah harga jual kami belum itu terlalu mengkomersialkan produk kami ya, misalnya karena kami buat komunitas apa buat untuk markas kami juga dan surat itu sedang global kita tahu jual itu misalnya ada kotak-kotak ini ada 2 output sebetulnya. Jadi ada yang produk, pertama itu produk. Lalu yang kedua itu mungkin ya saya nggak tahu ya misalnya cara itu upload saya sendiri. Kalau yang produk ya kalkulasi harganya adalah kalkulasi memproduksi kan gitu ya. Kalau karya seni kita juga tinggal bisa memilih. Iya teman-teman ya. Oh iya, ini ya buat mahasiswa yang mungkin baru bingung nih, mungkin apa ya, mungkin ada motivasi apa? Ya saya kan belum juga karena ada pepatah mengatakan belajar itu tidak gitu ya. Jadi
saya dulu kuliah itu D3, selesai D3 itu tahun 2008, 2009 S1 di desain produksi kawasan. Nah, saya melihat bahwa kuliah itu saya lihat positifnya, yang memang juga buat. Kalau yang muda itu kan dari kemajuan model cewek, saya enggak. Saya melihat bahwa kita harus untuk kita kuliah dan kebetulan apa tersebut kerja itu tempat ketemunya orang dengan bisa dibilang hampir apalagi kalau misalnya dalam teman-teman yang berbau kesenian tepat sekali sama membangun relasi pertemanan ketika kita istilahnya maulah keluyur lah jalannya tapi yang positif ya berkenalan, bersosialisasi tapi kita mendapatkan sesuatu yang positif jadi sia-siakan kita belajar mungkin juga kedua ada punya bagus sebagai mahasiswa tidak punya bagus sebagai mahasiswa itu harus maksimal gitu ya nah, ya kan yang namanya harga mahasiswa itu murah itu pertama kedua peluang untuk scholarship apalagi untuk beasiswa atau peluang untuk residensi untuk jadi volunteer itu terbuka peluang mahasiswa daripada kalau kayak selama bulan ini kan seperti itu banyak sekali peluang macam-macam program-program itu ada jadi itu apa semua anak muda internasional dan sebagainya kota ada ini sebenarnya tahun depan pun kalau misalnya tapi buat internasional cuma berdasarkan sama ya semoga saja misalnya cuma saya lebih lumayan lah ya Jadi buat teman-teman nih yang pertama tuh harus positive thinking dulu. ya Positive thinking, kemudian manfaatkanlah status kalian sebagai mahasiswa ini semaksimal mungkin. Terakhir yang berikan tadi, teruslah menjalin networking atau menjalin relasi dengan banyak orang kan. Ya, sekian dari saya, terima kasih.